Masukkan saja, ya. Masukkan. Nah, kemudian kita langsung proses. Hancurkan. Nah, ini sudah 100 ml sahabat ya. Jadi videonya tanpa dipotong, tanpa di skip. Nah, oke sahabat, sudah cukup lama. Jadi pH-nya ini ada di angka 7.0. Nah, sebelum kita mulai videonya, Beli ingin mengajak sahabat untuk melihat pembuktian dari video mungkin 2 bulan yang lalu sahabat, ketika Beli mengupload durian yang waktu itu sisa hasil sortir dari pemetikan terakhir di belakang rumah Beli. Ini adalah durian sahabat ya, durian yang kemarin itu buahnya Beli katakan ini buahnya mungkin agak kecil, bobotnya mungkin hanya sekitar 2-3 kilo. Nah, akan tetapi saya bisa lihat sendiri sekarang sahabat, bandingkan dengan tangan Beli. Nah, sahabat bisa lihat ini bobotnya mungkin sudah di atas 5 kilo. Dan kabar gembiranya lagi, semuanya sahabat, durian yang kemarin terlihat agak ukurannya agak kecil sahabat, sekarang sudah sebesar ini sahabat. Luar biasa sekali. Beli sendiri tidak menyangka bahwa pemupukan yang dilakukan sangat-sangat efektif sahabat. Buah yang tadinya, karena ini tidak disortir, sekali lagi ini tidak disortir, sehingga kemarin pemetikan terakhir ini dilewatkan oleh yang petik, yang membeli durian ini sahabat. Sehingga sisa buah yang kecil-kecil itu ditinggalkan. Tapi ternyata dengan pemupukan yang rutin Beli lakukan, ternyata buahnya gede-gede sekali sahabat. Ini pasti di atas 5 kilo sahabat, pasti di atas 5 kilo. Luar biasa. Jadi Beli sangat excited, Beli sangat bersemangat, karena ini adalah bukti nyata dari pemberian pupuk yang Beli berikan secara konsisten. Dan metodenya sudah Beli upload di video 2 bulan yang lalu seperti apa caranya. Inilah rahasia sahabat, booster durian fase generatif. Cara pemupukannya sudah Beli upload videonya, nanti Beli akan cari lagi videonya agar sahabat bisa mencarinya. Beli akan bagikan linknya. Ini benar-benar terbukti booster durian fase generatif yang ini sahabat. Nah, jangan salah karena ada 2 fase, ada vegetatif, ada generatif. Jadi gunakan yang generatif ketika sudah berbuah. Besok 22 Shopee, tanggal 2 bulan 2 Shopee itu ada gratis ongkir. Jadi buruan sahabat, mumpung gratis ongkir dan stoknya tidak lebih dari 50 bungkus lagi, silahkan diborong di BOTV Shop. Beli tunggu. Luar biasa. Dan untuk sahabat yang duriannya belum berbuah atau masih fase pertumbuhan awal, agar daunnya bisa hijau gelap mengkilap seperti ini sahabat, gunakanlah booster durian fase vegetatif. Jadi fungsinya ini fokus ke daun, batang, dan cabang yang sehat, sehingga nanti menunjang pertumbuhan di fase generatifnya. NPK ini nih yang warna biru yang paling umum digunakan oleh petani saat ini. Banyak yang pusing saat ini karena memang harganya mulai menanjak, bukan mulai menanjak sih, tapi sudah menanjak naik sejak terjadinya krisis di Eropa. Harganya naik, kemudian juga sempat langka. Banyak yang pusing kecuali kita para petani organik. Karena apa? Karena kita melampauinya. Dalam arti sebelum NPK masuk di tahun 60-an sampai 70-an di Indonesia, petani-petani organik tradisional itu sudah menggunakan NPK dalam bentuk yang lebih bersahabat. Apa itu Beli? Nah, yang di sebelahnya ini, nah ini adalah daun gamal. Sebenarnya bukan hanya daun gamal sahabat ya, ada daun lamtoro, ada daun kelor, ada daun katuk, dan semua jenis daun yang terkenal memiliki kadar N yang tinggi. Bahkan beberapa petani organik mengatakan sebagai nitrogen hijau. Nah, kebetulan Beli memiliki yang namanya daun gamal. Ini salah satu bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pengganti NPK kimia. Itu dalam waktu yang singkat, cukup 24 jam saja. Sekarang dibuat, besok sudah bisa kita gunakan. Dan efektivitasnya jangan ditanyakan lagi. Dari mana Beli tahu Beli? Silahkan cek di channel ini sahabat. Dari tahun 2018 channel ini sudah mengupas mengenai NPK organik. Bermacam-macam cara yang Beli gunakan, metode, bahan. Dan ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah kita aplikasikan di Kebun Bali Organik TV. Nah, sebelum Beli mulai, ada baiknya Beli menyapa terlebih dahulu sahabat BOTV Shop yang kemarin mengirimkan foto itu luar biasa. Pak Faruk sedang menanam melon dalam skala yang cukup besar. Jadi bedengannya sudah disiapkan dan beliau mengatakan seed aktivator benar-benar hebat Beli. Dari biji saya semprot seed aktivator, diamkan 24 jam, terus saya semprot lagi, ditutup plastik, kemudian 1 hari tumbuh. Luar biasa, tingkat kematian 0%. Luar biasa juga untuk Pak Faruk yang berani berkebun organik melon skala cukup besar ini sahabat, dengan menggunakan metode full organik. Ini membutuhkan nyali sahabat, bener, ini membutuhkan nyali sekali, karena tidak banyak yang berani untuk memutuskan menanam melon
terlebih menggunakan metode organik. Beli doakan agar berhasil. Beli akan tuntun sebisanya untuk Pak Faruk. Silakan komunikasi melalui Mbak Ratih di BOTP Shop. Nah, kembali lagi, bahan yang dibutuhkan selain daun gamal, kita juga ada 2 butir telur. Sebenarnya telurnya lebih banyak juga tidak masalah, sahabat, karena telur memiliki kandungan P dan K yang cukup tinggi, bisa dikatakan sangat tinggi. Jadi N-nya diwakili oleh bahan hijau berupa daun hijau seperti daun gamal ini. P dan K-nya diwakili oleh telur. Dan bagaimana cara membuatnya? Mengapa harus ada ini? Nah, ini adalah salah satu bahan yang dipercaya untuk mempercepat proses pemasakan, mempercepat proses peleburan dari bahan organik yang kita gunakan. Ini adalah jeruk lemon California yang beli petik ini masih hijau-hijau karena emang belum besar, sahabat ya. Tapi bisa kita gunakan, beli gunakan 3. Kalau yang besar cukup gunakan 2 saja, sahabat ya. Yang pertama, kita harus memisahkan daun gamal dengan batangnya, dengan batang atau dengan ini yang dimaksud adalah kita cukup ambil daunnya saja, sahabat ya. Kita ambil daunnya saja, jangan gunakan batang ini karena ini mengandung tanin, sahabat. Jadi kandungan tanin pada batang gamal ini cukup tinggi. Dari beberapa penelitian, dari beberapa makalah yang beli baca, memang cukup tinggi, tapi tidak begitu berefek pada pencernaan sapi, sehingga masih aman. Tapi untuk membuat NPK yang harus kita bikin dalam kurun waktu 24 jam, ada baiknya hanya menggunakan daun hijaunya saja. Makin banyak bahan yang sahabat gunakan, makin baik, sahabat ya. Nah, kemudian daun gamal yang sudah kita ambil daunnya saja, kemudian baru kita proses. Kita ambil airnya. Tapi bisakah mengambil air tanpa menggunakan air? Beli susah, sahabat, kecuali kita memiliki alat khususnya. Tapi di sini kita bisa menambahkan sedikit air. Nah, kalau untuk yang seember ini, sahabat, ini bisa kita tambahkan sekitar 500 ml air. Nah, sahabat, dari hasil pemerasan, dari hasil penghancuran, kemudian airnya diperas, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 500 ml dari air. Kita perlihatkan terlebih dahulu. Ini sangat pekat, sahabat ya, warnanya bahkan kehitaman. Jadi sangat kental. Diharapkan sahabat juga melakukan hal yang sama. Usahakan benar-benar airnya sedikit saja, tapi daunnya yang banyak, sehingga hasilnya nanti akan kental dan pekat seperti ini. Jadi warnanya kehitaman. Jadi bandingkan dengan daunnya warna hijau, tapi airnya sudah mulai kehitaman karena saking pekatnya. Kemudian fokus kita berikutnya adalah ke telur dan jeruk nipis ini. Pertama, silahkan dipotong dulu jeruk nipisnya, jeruk nipis atau jeruk lemon, sahabatnya. Kemudian setelah itu kita hancurkan dengan menggunakan blendernya. Jadi blendernya masukkan air perasan daun gamal tadi, masukkan separuhnya saja. Stop. Nah, kemudian kita masukkan jeruk nipisnya. Kemudian baru kita gunakan telurnya. Nah, telur di sini kita langsung saja masukkan beserta kulitnya, masukkan saja, ya. Masukkan. Nah, kemudian kita langsung proses. Nah, mengapa beli tidak menggunakan telurnya saja? Karena di sana juga beli butuhkan kulitnya. Terus apakah bisa hancur, beli? Tenang saja, dengan menggunakan jeruk nipis sudah pernah beli tayangkan videonya, video yang ini, sahabat ya. Nah, itu benar-benar hancur, lumer, lembut, sahabat, untuk kita dapatkan sari-sarinya. Nah, kemudian silahkan sekarang dihancurkan. Nah, tidak usah lama-lama, sahabat ya, karena kalau terlalu lama maka mesin atau pisaunya akan panas dan itu akan merusak. Terlalu panas bisa juga merusak dari zat yang dipanaskan. Jadi yang namanya zat yang terkandung dalam bahan organik ketika mendapatkan pemanasan maka biasanya akan berubah menjadi zat lainnya atau mengalami penurunan kualitas. Kemudian kita campurkan ke setengah dari sisanya. Jadi seperti ini, sahabat ya. Oke. Nah, jadi kental seperti ini. Ini kurang lebih sekarang sudah menjadi 700 ml, 700 sampai 750 ml, sahabat. Kemudian setelah ini, sahabat, kita bisa peram, kita bisa diamkan dalam wadah tertutup selama 24 jam. Di sini beli menggunakan toples plastik. Nah, kita bisa tutup
kemudian kita diamkan selama 24 jam. Ya, pastikan tertutup rapat sahabat ya. Kita akan diamkan. Apakah ini perlu di tempat yang gelap? Beli tidak sahabat. Jadi sahabat bisa tempatkan di ruangan meskipun juga terkena sinar matahari langsung. Jadi ini bukan proses fermentasi. Tidak melibatkan bakteri pengurai, tidak juga menguraikan dengan jalur fermentasi, tapi ini hanya membiarkan jeruk nipisnya bekerja untuk melebur bahan-bahan yang sudah kita masukkan tadi. Kita akan tunggu selama kurang lebih 24 jam. Dan bicara mengenai BOTV Shop, besok tanggal 2 bulan 2. Sekali lagi beringatkan, besok tanggal kembar 22 Shopee. Jadi silahkan yang ingin gratis ongkir silahkan diserbu besok. Karena besok juga ada biang kompos generasi kedua. Ini beli rilis kurang lebih sekitar 50 bungkus saja. Biang kompos generasi kedua ini lebih baik daripada pendahulunya. Biang kompos yang sudah legend tentunya sahabat ya. Jadi silahkan dicoba biang kompos generasi kedua yang beli launching di tanggal 2 bulan 2 besok. Nah, sudah tepat 24 jam sahabat. Nah, ini sendiri kemarin beli taruh di luar ruangan sahabat ya. Jadi sempat hujan. Jadi ada airnya. Ya, coba dibuka. Sekarang kita lihat seperti apa hasilnya. Seperti beli katakan, ini tidak perlu diperam sahabat ya. Bahkan beli gunakan ini taruh di luar ruangan. Kemudian tahap berikutnya kita saring lagi. Uniknya sahabat, meskipun sudah 24 jam, warna hijaunya masih terlihat sangat hijau. Jadi hijaunya masih hijau segar sahabat ya. Itu uniknya ketika kita campur dengan telur, kemudian juga dengan jeruk nipis, justru warna hijaunya bertahan sampai 24 jam. Dan aromanya luar biasa sahabat, tidak ada aroma amis sama sekali. Aroma amis benar-benar hilang. Sahabat silahkan buktikan sendiri agar beli tidak dianggap mungkin hanya cuap-cuap saja, tapi sahabat bisa buktikan sendiri seperti apa aromanya setelah 24 jam. Karena kalau menggunakan telur tanpa bahan-bahan yang lain, tentu aromanya sudah mulai amis sahabat ya. Nah sahabat, kalau sahabat perhatikan kemarin itu kita dapatnya sekitar 750 mili, bahkan mungkin hampir 900 mili sahabatnya kemarin itu. Tapi sekarang kenapa tersisa cuman sekitar ini, mungkin sekitar 500 mili saja beli. Jawabannya beli juga kurang paham. Tapi yang jelas inilah yang terjadi ketika kita, walaupun kita sudah peras sahabat sedemikian rupa, dan ini tidak dijemur sahabat ya, tidak ada penguapan, tapi cairan ini menjadi berkurang sampai setengahnya. Nah, kemanakah sisanya? Mungkin hanya alam yang bisa menjelaskannya. Nah, inilah cairan yang siap kita gunakan sebagai pupuk cair sahabat. Ini aplikasinya seperti apa beli? Tapi sebelum aplikasi pasti banyak yang bertanya, banyak yang meragukan beli apakah aman, karena pH-nya pasti akan sangat rendah alias asam. Ada jeruk nipisnya, ada bahan hewaninya, kemudian belum lagi ada daun gamal. Apakah pH-nya tidak sangat rendah beli? Nah, beli akan ukur sekarang, sama-sama kita ukur sahabat ya. Yang pertama aplikasinya. Di sini beli menggunakan untuk semprot sahabat ya. Untuk semprot, karena beli di sini hanya menggunakan untuk semprot, meskipun untuk kocor juga sangat bagus. Tapi karena ini musim penghujan, beli lebih menyarankan sahabat melakukan penyemprotan atau spray itu di pagi hari bila cuaca tidak hujan ataupun mendung. Jadi ketika cuaca sudah tidak hujan atau mendung, sahabat bisa gunakan kesempatan itu untuk melakukan spray dengan menggunakan NPK nabati ini. Sekarang kita akan ukur seberapa rendahkah pH-nya. Nah, di sini sudah ada alat tes pH meter sahabat ya. Jadi untuk mengkalibrasi atau untuk membuat sahabat bisa yakin berapakah pH-nya, beri di sini sudah siapkan 5 liter air. Kita cek dulu pH airnya sahabat ya. Jadi kita cek dari awal pH airnya berapa. Oke. Tunggu beberapa saat baru kita bisa pastikan hasilnya. Jadi emang harus menunggu sahabat ya. pH-nya coba dipegang mbak, dipegang. Nah, pH air ini di angka 7,3 sahabat ya. Jadi kita sekarang akan pastikan berapakah penurunan pH ketika kita campurkan dengan pupuk NPK nabati yang kita bikin. Di angka 7,2. Jadi inilah titik stabilnya di angka 7,2. Oke, matikan. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, kemudian sekarang sahabat, ini kita masukkan dengan dosis per liternya itu 20 mili. 20 mili dari
campuran NPK nabati. NPK nabati 20 ml per 1 liter air. Karena ini 5 liter berarti 100 ml per 5 liter air. Jadi silahkan tambahkan NPK nabatinya sebanyak 100 ml. Oke, stop. Iya. Tambah sedikit lagi. Oops. Nah, ini sudah 100 ml sahabat ya. Jadi videonya tanpa dipotong, tanpa di skip. Ini dosis tertinggi sahabat ya, dosis tertinggi sahabat bisa campurkan. Jadi kalau untuk tanaman yang masih lebih muda, beli sarankan cukup di angka 10 ml per 1 liter air. Tapi kalau sudah tanamannya sudah cukup berumur atau sudah masuk lepas pada fase vegetatif, sahabat silahkan gunakan 20 ml per 1 liter air. Oke, nah sekarang kita akan cek kembali berapakah penurunan pH yang kita dapatkan dari pencampuran NPK nabati ini. Bentar. Sep. Oke. Nah, oke sahabat, sudah cukup lama. Jadi pH-nya ini ada di angka 7.0. Jadi penurunannya ada penurunan sekitar 2 digit. Bukan 2 digit tapi 0,2 digit sahabat ya. Dari angka 7,2 ke angka 7. Jadi penurunan pH-nya tidak terlalu ekstrim seperti yang sahabat khawatirkan. Jadi ini masih sangat layak karena pH 6,5 sampai dengan pH 7,5 itu adalah pH yang ideal untuk kita gunakan dalam melakukan aplikasi pupuk organik cair. Bahkan beberapa kali beli pernah melakukan pemupukan organik cair dengan metode kocor maupun spray itu di pH angkanya 6. Apalagi ini di angka 7, ini masih sangat-sangat aman. Jadi bagi sahabat yang ragu apakah bahan hewani seperti telur bisa kita langsung aplikasikan, beli apakah tidak akan merusak dari daun itu sendiri karena pH-nya pasti asam. Nah, beli di sini sudah buktikan sendiri, video tanpa diedit sama sekali, video juga tanpa di skip sama sekali. Jadi silahkan sahabat aplikasikan dengan tenang, dengan suasana hati yang tenang. Nah, langkah berikutnya tentu saja memasukkan ke dalam tangki sprayer kita. Jadi warnanya cantik, pH-nya juga ideal. Nah, jadi hasil saringannya juga bersih sahabat ya. Tidak ada ampasnya lagi karena kita sudah saring juga tadi. Jadi inilah NPK yang sahabat bisa gunakan. Sahabat bisa gunakan dari fase paling kecil sahabatnya, dari fase setelah pindah tanam, kemudian sampai nanti ketika fase sudah mulai berbuah juga bisa sahabat terapkan. Lebih ideal lagi bila sahabat kombinasikan dengan pupuk-pupuk dari Bali Organic TV, BOTV Shop menyediakannya. Dan ingat sahabat, besok tanggal 2 bulan 2 Shopee mengadakan gratis ongkir. Jadi jangan lupa bagi sahabat yang ingin mendapatkan pupuk secara gratis ongkir, silahkan diserbu mulai dini hari nanti. Jadi pukul 12 lebih 1 menit itu sudah berlaku. Jadi silahkan bagi yang suka begadang, silahkan tungguin karena beberapa produk khususnya booster itu sudah sedikit stoknya. Mungkin hanya 15-20 bungkus saja. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video beli berikutnya.